Hair removal laser, shaving, atau waxing adalah beberapa cara untuk membersihkan bulu di beberapa bagian tubuh dan biasanya dilakukan oleh kebanyakan wanita. Pasalnya, kehadiran bulu ini dinilai menurunkan kepercayaan diri, mungkin pada saat mengenakan baju tanpa lengan dan rok pendek, yang dengan jelas memperlihatkan tangan dan kaki secara keseluruhan. Hal ini sudah banyak sekali dilakukan, terlihat dari berjamurnya salon atau klinik kecantikan yang menyajikan layanan menghilangkan bulu-bulu tersebut. Partner Sehat Health on Top kali ini adalah Dr. Faldila Archi Gayatri, yang mana kita akan membahas aman atau tidaknya menghilangkan bulu pada tubuh. Halo Dr. Aya, apa kabar? Baik, Vanessa. Oke, kita mau ngobrol-ngobrol dikit nih ya Dr. Aya ya. Nih kalau boleh tahu nih, Dr. Aya, kesibukan Dr. Aya sekarang apa sih dok? bisa diceritain dikit? Sekarang sih sejak COVID ya, kebetulan aku juga lagi hamil kan, jadi aku lebih baik di rumah sih, Eca. Jadi kebanyakan urus anak, terus paling sesekali aku nulis artikel-artikel kesehatan. Oke, berarti masih sibuknya masih itu ya, maksudnya masih banyak kesibukannya ternyata gitu ya, dok? Ya lumayan, karena ternyata di rumah tuh lebih sibuk daripada di rumah sakit atau di klinik. Oke, Justru malah lebih sibuk di rumah ya daripada di tempat kerja gitu. Oke dok, nih benar. sebelum kita ngomongin tentang menghilangkan bulu nih dok. Sebenarnya bulu itu kayak contohnya di bulu ketiak atau bulu misfi begitu dok. Itu ada gunanya nggak sih dok sebenarnya? Kalau guna kan, ya kita dikasih Tuhan rambut tumbuh secara alami itu pasti ada gunanya dong. Iya. Ya, dari mulai di kepala, di ketiak, di badan, di area genital gitu, itu semua tuh ada fungsinya pasti. Gunanya itu terutama untuk fungsi proteksi ya, untuk perlindungan. Jadi untuk melindungi dari panas, dari substance dari luar, misalnya air atau kuman, bakteri, terus bisa juga untuk mengatur suhu. Jadi kalau misalnya pada keadaan yang dingin banget, iklim yang dingin, dia menyimpan panas gitu, atau juga menghambat panas untuk keluar gitu. Jadi fungsinya ya lebih ke proteksi dan regulasi suhu gitu. Oke, berarti Iya, berarti sebenarnya cukup banyak ya manfaatnya untuk bulu ini sendiri gitu ya dok. Tapi sebenarnya mencukur bulu itu boleh atau enggak sih dok? Kalau bicara boleh atau enggaknya sih, sebenarnya kalau secara medis itu sebenarnya kita nggak harus ya. Nggak, kalau kita nggak punya indikasi, misalnya kalau misalnya mau ada tindakan medis, kalau operasi itu biasanya kan akan dihilangkan tuh ya di bagian area yang mau dioperasi atau mau ada tindakan medis lain, atau untuk penyakit-penyakit tertentu, kondisi-kondisi tertentu, itu misalnya ada gangguan hormon itu yang menyebabkan bulu tuh tumbuh berlebihan gitu di tempat-tempat yang nggak semestinya, misalnya perempuan berkumis gitu atau berjanggut gitu, itu kan mengganggu ya secara estetik, secara psikologis juga mengganggu. Tapi kalau misalnya kita ngomongin fungsi estetik, fungsi psikologis, mungkin ada beberapa orang yang nggak betah gitu punya bulu, ya itu boleh-boleh aja untuk menghilangkan gitu. Oke, berarti emang sebenarnya nggak ada saran tertentu gitu ya untuk baik atau enggaknya mencukur begitu sebenarnya ya dok? Untuk mencukur nih ya, ya maksudnya kalau misalnya emang nggak perlu banget, misalnya bukan karena indikasi medis, ya sebenarnya nggak harus, nggak perlu. Kalau nggak urgent gitu sebenarnya nggak perlu begitu ya? Iya, nggak perlu. Oke, dokter Aya. Kan tadi. Iya, betul. Oke, dokter Aya, nih kita masuk ke topik pembahasan kita hari ini nih, untuk menghilangkan bulu. Sebenarnya yang aku tahu ya dok, menghilangkan bulu itu yang aku tahu tuh ada 3, kayak laser, waxing, sama shaving. Ya, benar ya dok ya? Nah, ada cara lain nggak sih dok selain 3 cara tadi nih? Mungkin yang umum dilakukan itu ya, 3 itu ya, yang banyak diketahui halayak itu mungkin itu. Tapi sebenarnya metode penghilangan bulu itu banyak. Jadi dibaginya bisa berdasarkan
kemudahan bisa dari metode misalnya ada yang menggunakan zat kimia, ada yang menggunakan cara mekanik, ada yang menggunakan panas itu ada juga. Jadi biasanya kan ada shaving itu cukur ya. Kalau waxing tuh mencabut, stopping waxing itu ada juga plucking. Kalau plucking itu dia nyabutnya dikit-dikit. Jadi satu-satu, kalau waxing kan di satu besar, itu kita cabut. Kalau plucking itu satu-satu biasanya untuk banyak dilakukan di alis gitu ya. Terus ada juga threading. Kalau pakai benang yang dipilin itu. Terus bisa juga dengan krim perontok. Itu juga kan salah satu metode hair removal ya, penghilangan bulu. Terus ada lagi metode dengan laser atau IPL. Kalau laser sama IPL ini metode dengan menggunakan energi cahaya. Jadi dia merusak rambut. Ada juga metode termolisis, itu pakai panas. Banyak sih sebenarnya. Oke, iya banyak ya ternyata ya dok ya. Tapi kayak yang tadi tuh plucking tuh aku baru dengar tuh. Oke, tapi untuk shaving sendiri nih dok, sebenarnya bisa dikategorikan dengan cara menghilangkan bulu yang aman gak sih untuk shaving ini dok? Kalau shaving paling banyak ya kayaknya orang di rumah itu menggunakan metode shaving untuk menghilangkan bulu. Sebenarnya relatif aman sih, asal ada syarat-syarat yang harus dipenuhi gitu. Kalau misalnya ya sama ya kayak kita, kalau misalnya kita mau melakukan tindakan apapun kan tetap harus memperhatikan pertama kebersihan, terus tekniknya, terus alatnya, terus perawatan sebelum dan sesudahnya itu. Jadi harus diperhatikan itu kalau misalnya salah satu ada yang miss atau ada yang salah itu beresiko, meningkatkan resiko nanti ada komplikasi. Oke, tapi nih kalau ngomongin resiko nih, ada nggak sih efek sampingnya dok dari shaving ini sebenarnya? Yang namanya kita mencoba remove gitu, melakukan tindakan pada badan itu pasti ada resiko ya, ada resiko efek samping. Dan untuk hair removal itu sebenarnya ya resiko terbesar kan pada kulit nih, karena si bulu kita itu kan adanya di kulit. Nah jadi kurang lebih sih sama untuk semua metode itu. Biasanya kalau untuk shaving sendiri itu bisa terjadi iritasi atau yang bisa dibilang razor burns tuh luka bakar karena mata pisau gitu. Terus bisa terjadi luka lecet ya kalau misalnya nggak benar, atau mata pisaunya kurang tajam gitu, atau nekannya terlalu kencang gitu kan bisa juga luka iris. Terus bisa ada ingrown hair, bulu yang rambut atau bulu yang tubuhnya malah ke dalam. Terus kalau nggak bersih itu bisa jadi luka, bisa jadi infeksi ya. Terus atau yang kita bisa bilang folikulitis, infeksi pada folikel rambut. Terus bisa juga ada dermatitis atau radang pada kulit karena kontak dengan misalnya nggak cocok sama mata pisaunya gitu. Bisa bahannya itu nggak ada yang kita nggak cocok, itu bisa jadi dermatitis. Nah, oke, banyak berarti ya sebenarnya efek samping yang bisa terjadi kalau melakukan shaving ini. Tapi nih dok, kan kita tahu kalau shaving ini tuh cara yang paling umum dilakukan gitu ya dok. Ada nggak sih tips atau saran dari dokter supaya menghindari begitu atau meminimalisir lah paling tidak dari efek samping shaving ini? Ya itu ya, kalau misalnya tipsnya itu harus bersih ya pertama. Entah di tangan kita yang digunakan untuk mencukur harus bersih, area yang akan dicukur juga harus bersih, alatnya juga harus bersih. Jangan mau shaving pakai bekas cukuran yang udah berapa tahun gitu udah nggak dipakai kan, udah karat dipakai, itu ya itu udah cari penyakit kan berarti kan. Terus tekniknya itu harus benar. Mungkin nggak banyak orang tahu ya,
Karena teknik yang benar tuh kayak gimana? Biasanya orang kan ya udah cukur aja gitu kan. Tinggal diapain sih, diolesin ke kulit gitu aja kan. Tapi sebenarnya ada teknik cukur gitu. Mungkin aku bisa sebutin sedikit ya, kalau misalnya untuk teknik cukur yang baik gitu, yang aman, yang bisa menurunkan resiko efek samping tadi. Jadi kita tuh harus pakai razor atau mata pisau yang tajam. Oke. Jadi jangan yang tumpul. Aku lupa sih kalau misalnya di cukuran itu biasanya ada ini ya, ada berapa kali pakai gitu. Ada batasannya gitu. Iya, ada batasan. Nah, ada tujuannya. Jadi kalau misalnya mata pisaunya nggak tajam itu, biasanya dia jadi nggak rata kan, bulu yang potong. Terus itu juga bisa ngelukain kulit kalau misalnya tumpul. Jadi kulitnya ambil malah jadi kulitnya yang kepotong. Gitu. Oke. Terus kalau bisa kepala pisaunya itu yang fleksibel, jangan yang kaku. Jadi yang bisa gerak-gerak supaya dia yang ngikutin kontur kulit gitu. Terus disarankan sih kalau misalnya mau shaving, kalau bisa kalau nggak dibilas pakai air hangat dulu, itu bisa pakai shaving gel. Pakai shaving gel. Oke. Jadi biar keadaan kulitnya itu nggak dalam keadaan kering, jadi melembabkan. Jadi dia melunakkan bagian area yang mau kita cukur gitu. Terus karena saat mencukur itu kan selain bulu terpotong, kulit kita juga pasti ada yang terkikis, ada minyak alami yang terambil gitu. Nah ini untuk mencegah gesekan-gesekan yang terlalu kasar gitu, jadi bikin iritasi, kita kalau bisa pakai pelumas. Oke. Shaving gel ini. Terus pastikan area yang yang mau di shaving itu udah dibersihin ya. Itu udah harus ya, tangan dan area itu harus bersih. Terus kalau bisa, kalau misalnya mau cukur itu jangan, misalnya nih mau cukurnya tangan misalnya ya, yang kelihatan sini tangan ya. Misalnya mau dari sini, jangan langsung semuanya, dikit-dikit aja. Oke, jadi satu-satu gitu ya dok ya? Jadi tarikannya tuh dikit-dikit aja, jangan langsung semuanya. Ya takutnya ada yang nggak rata gitu, ketarik, takut luka lah. Tuh. Terus kalau misalnya untuk area-area seperti ketiak, itu dia kan berlipat-lipat ya. Kalau misalnya tangan ini kan dia penampangnya lurus. Kalau ketiak kan dia berlipat-lipat, jadi supaya aman dan lebih gampang, kulitnya diregangkan dulu supaya dia rata, baru dicukur, gitu, ditarik. Oke. Setelah itu, ini yang terakhir, kalau bisa setelah harus pakai aftershave ya, krim-krim yang pereda nyeri atau pereda radang gitu, supaya ngademin lah istilahnya. Oke, itu dia tadi tips and trick buat tetap shaving secara aman ya dok ya. Nah dok, ini setelah ini kita masih mau bahas soal waxing. Jadi, tapi kita break dulu ya dok ya. Oke, jangan kemana-mana, tetap di Health on Top.